Oke, selamat datang di Fitbit Channel. Gue David. Hari ini gue mau sharing atau cerita tentang keyboard yang udah gue modif dan gimana sih hasil modifan RKG68, keyboard yang salah satu gue rekomendasiin ke kalian karena fiturnya udah cakep banget. Dia udah RGB, dia udah 2.4 GHz, ada USB hub dan banyak banget fitur-fiturnya. Lo bisa lihat di video pertama di channel ini. Dan ini hasil dari modifannya. Nah, ganteng kan? Bagi gue sih ganteng ya, tapi nggak tahu kalau bagi kalian. Dan di sini gue akan bahas kenapa gue ganti keycapsnya, kenapa gue ganti switchnya, kenapa gue ganti ini tuh atau apa yang gue modif. Dan ya akan gue ceritakan semuanya di sini. Oke, sebelum itu gue minta maaf kalau videonya rada telat karena gue banyak urusan. Jadi keyboardnya udah jadi sih beberapa bulan dan gue butuh waktu buat mastiin lagi keyboardnya enak atau enggak. Jadi butuh waktu yang cukup panjang. Dan kita akan mulai videonya. Oke, yang pertama keycaps. Nah, keycaps sendiri ini kalau lu lihat, ada yang bisa tebak? Iya. Nah, ini adalah GMK Olivia, tapi gue beli clone karena belum ada budgetnya buat beli yang ori ya. Kemarin gue lihat ori itu sejutaan lebih dan ternyata yang clone cuma sekitar 500-an dan gampang dan ada yang jual waktu itu. Jadi gue beli yang clone dulu untuk sementara. Nanti kalau emang udah ada budgetnya gue akan beli yang ori. Dan keycaps ini dia punya profile itu cherry yang kalau dari lu lihat itu OEM sama cherry lebih pendekan cherry. Dan karena dia lebih pendek, ada isu-isu biar keycapsnya bisa kena interference, biasanya di row 3 ke bawah. Dan banyak yang bilang interference mengganggu, tapi di keyboard ini gue ganti beberapa hal lain biar nggak terjadi interference. Nah, alasan kenapa gue pindah ke keycaps yang ini, kenapa gue milih GMK ini adalah pertama dia itu warnanya putih hitam, base-nya putih hitam dan ada aksen pink yang menurut gue sedikit lucu sih bagi gue pribadi dan gue suka. Jadi dan cukup terlihat minimalis ya. Jadi ya gue ambil GMK ini, GMK Olivia. Terus itu aja. Kalau keycaps nggak ada yang lain. Menurut gue terlihat estetik dan terlihat keren buat nutupin switchnya. Dan kita akan lanjut ke switchnya ya. Nah, switchnya sendiri gue pakai switch Texi Purple Panda. Ini kalau lo lihat ya, ini Texi Purple Panda. Itu adalah switch yang menurut gue cukup enak ya. Nih, kok kamu mendengar suaranya sekilas. Ya, kurang lebih begitulah. Nah, Texi Purple Panda ini switch 5 pin, dia tactile, beratnya itu 68 gram. Nah, emang sedikit berat dibanding switch lain. Switch lain itu biasanya di angka sekitar 58 sampai 62 kalau gue nggak salah ingat, biasanya 62 itu udah cukup oke lah. 62 tuh cukup banyak, biasa orang pakai 62. Di sini gue pakai 68 karena menurut gue awalnya sih gue berasa berat ya, tapi lama-lama jadi terbiasa. Dan ini switch tactile, jadi kayaknya kalau berat mantep deh. Tapi dan ternyata gue suka gitu kan. Jadi ini 68 gram dan ini top passingnya warna ungu dan dia punya ini ya, stemnya cukup panjang. Kelihatan nggak nih? Stemnya cukup panjang. Jadi pas dia bottom out, pas dia nyentuh ke bawah, pas dia bottom itu dia nggak nutup sampai habis. Jadi kalau misalnya pakai cherry profile dia nggak bakal interference. Nah, sebenarnya sebelum gua ambil ini, gua udah sempat beli beberapa ini switch JWK Yellow yang ini linear. Awalnya tuh gue mau pakai ini, cuman karena tiba-tiba teman gue datang dan bawa keyboard yang pakai switch tactile. Jadi gue mencoba dan ternyata gue suka. Jadi gue memutuskan buat di keyboard yang jadi daily driver gue akan gue pakaikan switch tactile. Nah, itu switchnya overall gue suka sih karena top passingnya juga cukup lucu ya, warnanya ungu gini. Harganya 6,5, jadi cukup budget masuk ke budget gue.
dan ya udah gue pakai ini semua. Dan gue sempat bandingin sama Boba U4T, tapi gue sendiri nggak bisa bedain, cuma beda suara. Kalau Boba U4T kan lu bisa ngeluarin suara yang lebih talky ya, karena dia juga announce dia punya switch juga sebagai switch talky gitu. Sedangkan kalau ini kan enggak, jadi gue tidak berharap apa-apa karena gue tidak begitu peduli dengan suaranya. Setidaknya suaranya tidak ada spring ping, nggak ada suara kopong-kopong yang mengganggu, jadi ya cukup, itu cukup buat gue. Nah, sekarang gue akan bahas ke stabilizer. Stabilizernya itu gue masih pakai stabilizer bawaan karena gue belum kepikiran buat ganti stabilizer, karena habis gue tune, gue whole mode, gue loop pakai Permatex, udah enak stabilizer, udah nggak ada rattle, suaranya udah suaranya balance, dan menurut gue udah oke. Jadi gue nggak ganti stabilizer. Soon maybe kalau emang ada budget, dan gue akan coba-coba buat ganti stabilizer sih di sini. Tapi untuk sekarang menurut gue stabilizer bawaan tuh udah cukup. Yang penting lu coba tune ulang dan lu coba di loop. Nanti maybe kalau sempat gue bikinin video buat cara tune stabilizer ya, tapi gue nggak janji sekarang. Nanti kalau ada waktu akan gue bikinin. Oke, terus kita lanjut ke case-nya. Ini case-nya kalau kalian lihat, ini case akrilik. Dia stacked akrilik. Kalau misalkan kalian tahu sandwich mount, nah itu dia pakai mounting seperti itu. Nah, jadi stacked akrilik ini sedikit, menurut gue sih kalau buat foto ini cakep banget. Tapi kalau misalkan ditanya apakah ini mempengaruhi tapping feel, gue pribadi tidak merasakan perbedaan yang jauh ya. Kayak menurut gue sama aja kayak tray mount. Dan terus, tapi kalau menurut secara estetik itu keren banget. Dia itu dibaut per layer. Jadi lu punya plate sama PCB itu dinyangkutin pakai switch, terus plate-nya itu yang dikencengin ke case-nya. Jadi yang dibaut itu case-nya, bukan PCB langsung gitu. Ya, mungkin ntar gue kasih lihat fotonya, bedanya sandwich sama tray mount. Nah, sandwich ini kenapa gue pakai sandwich? Karena gue pengen coba. Awal-awal gue pengen coba, terus tiba-tiba ternyata cukup menarik. Secara look ya, lo mantap banget. Tapping feel nggak berpengaruh, jadi gue nggak akan balik ke tray mount karena ini lebih keren. Terus secara suara itu cukup, bagi gue sih berpengaruh banget, karena akrilik ini kan kayak dia tuh bisa mantulin suara dengan cukup baik. Dia mantulin suara cukup baik, jadi pas suara keyboard masuk ke bawah itu langsung dipantul dengan suaranya cukup bagus. Jadi kalau lu nyari suara yang talky, gue tidak menyarankan untuk beli stacked akrilik. Tapi kalau misalkan lu nggak gitu pentingin suara, tapi pentingin estetik dan mungkin typing feel, karena gue tidak berasa, tapi banyak yang bilang sandwich mount itu sedikit lebih flex. Ya gue bisa nyaranin sih sandwich mount ini, dan lebih keren bagi gue. Dan suara itu lebih ke arah clacky, maybe gue nggak tahu sebutannya apa, tapi suaranya lebih enak bagi gue dibanding gue pakai tray mount yang bawa case bawaan. Nah, terus gue juga tempest mode di PCB-nya, gue tempest 3 layer karena gue sempat tempest 2 tapi berasa masih belum terlalu clear, suara keyboardnya belum terlalu jelas, jadi gue langsung bikin 3 layer dan udah enak dan menurut gue cukup, jadi gue berhenti di 3 layer. Ada kemarin gue sempat coba di 4-5 layer dan tidak berpengaruh apa-apa, jadi gue mentok di 3 aja sekarang. Nah, udah itu aja. Kalau kayak abis ini akan gue kasih video sedikit video sound testnya. Jadi stay tune aja, siap-siap dengerin ya.
Nah, udah dengan tapping feel-nya, gimana menurut kalian? Kalau menurut gue pribadi, gue berusaha untuk menjelaskan ya. Tapping feel-nya itu sedikit berat memang, karena kalau misalkan lu awal-awal dari keycap switch bawaan yang kemarin sekitar 50-an kalau nggak salah, 55 atau 58, itu cukup enteng. Pas gue naik ke 68 terus setengah mati ngetiknya, gue typing test aja. Pas pertama kali pakai typing test aja 1 menit, itu udah kayak pegel-pegel, udah cukup pegel lah. Dan gue berpikir kayak sepertinya nggak akan nyaman, tapi pas gue pakai beberapa kali ternyata gue udah cukup enak. Dan pas gue pindah ke 60 switch umumnya, kayak gue pindah ke switch DWK, itu berasa terlalu enteng, dan entengnya tuh terlalu parah sampai kayak pakai spring 35 gram, jadi kayak enteng banget. Tapi ya menurut gue cukup nyaman sih pakai ini. Jadi toh gue juga kayak nggak akan ganti-ganti. Maybe gue akan terbiasa ke 62, mungkin jadi tidak terlalu awkward ya. Kan kayak ke JWK Yellow tuh masih oke. Tapi pas gue pakai ke RK Switch yang ini RK Switch yang bawaannya itu parah banget. Jadi saran gue kalau lu mau ngikutin build kayak gue, maybe switchnya bisa lu ganti ke switch lain karena terlalu berat. Atau misalnya lu nyari 68 gram yang suara yang tactile mantep, nendang, ini gue nyaranin. Dan menurut gue, apakah gue puas? Gue puas. Dan kalau nanya budget bikin kayak gini berapa, nanti akan gue kasih perhitungannya di sini. Lu bisa kasih perhitungan, nanti gue kasih hitungannya. Dari keycaps itu gue sekitar 500. Terus gue juga beli keyboardnya sekitar 700, ya 350. Terus keycap switchnya itu 6.500, 1 dikali 80, dikali 70, karena gue beli 70, gue spare 2. Dan yang terakhir case-nya itu sekitar 350, 350, 350. Dan totalnya ada di sini. Oke. Itu aja video hari ini. Semoga kalian suka sama hasil keyboard gue, dan maybe suka sama hasil videonya. Hari ini, video kali ini gue bikin face reveal karena voice over cukup susah bagi gue nggak terbiasa, jadi maybe video ini semoga lebih enak. Dan kalau emang teman-teman ada masukan, boleh komen di bawah. Lu bisa chat gue di Facebook di David Chandra Lim. Nanti lu bisa chat gue di sana, atau lu bisa DM Instagram gue di davidcl789. Atau misalkan kalian mau nanya sesuatu nih, gimana feelingnya or something, misalkan pakai ini pakai itu, bisa komen di bawah. Nanti akan gue kasih, pasti akan gue bales kalau di komen. Jadi udah itu aja teman-teman. Kalau misalkan suka boleh di like, kalau memang nggak suka silahkan dislike. Kalau misalkan emang tidak gitu kalian tidak suka, dan boleh subscribe di bawah. Ya, itu aja. Maybe next video gue bakal sharing tentang hobi gue yang lain. Dan maybe beberapa racun-racun buat kalian. Itu aja. Oke. Dan yaudah, terima kasih semuanya. Bye bye. Have a nice day.